Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Hoki. Nah, di video kali ini aku mau bikin roti kukus yang empuk lembut banget tahan berhari-hari. Sudah 2 hari tetap masih empuk. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman tahu aku update video terbarunya. Oke, langsung aja kita proses buatnya ya Bunda. Di sini aku ada 200 ml santan. Untuk santannya itu aku pakai santan kara 100 ml dan aku masukin air biasa 100 ml. 1 sendok makan ragi instan. 2 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka lebih manis boleh dikasih 6 sendok makan. Kemudian ini aku aduk-aduk dulu supaya raginya itu tercampur rata, dan diamin dulu sekitar 15 menit atau 10 menit. Gunanya supaya kita tahu raginya masih aktif atau tidaknya. Terus kita masukin 2 butir telur. Kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata. 500 gram tepung terigu protein sedang. Untuk mereknya aku pakai segitiga biru. Ini aku aduk dulu menggunakan tangan supaya aku tahu udah pas atau belum kelembabannya. Tepung terigu itu kelembabannya itu beda-beda Bunda, jadi disarankan untuk menuangkan airnya itu dikit-dikit aja ya. Ini setelah aku mixer selama 1 menit atau 2 menit, asal tercampur rata aja, aku masukin garam 1 sendok teh dan SP 1 sendok teh. Kemudian aku masukin juga ini margarin 4 sendok makan. Ini akan aku mixer lagi selama 15 menit atau sampai kalis. Kalau teman-teman tidak punya mixer boleh pakai tangan ya. Diuleni aja sekitar 20 menit itu udah kalis kalau pakai tangan. Oke, ini setelah 15 menit, aku nggak hitung tadi berapa menit ya, aku pakai tebak aja sekitar 15 menit. Ini udah mau kalis tapi tidak sampai kalis benar kayak mau bikin roti sobek ya teman-teman. Ini asal kalis aja. Kemudian ini aku bulatkan, dirapikan ya, dibuang gasnya. Dan ini aku akan istirahatkan dulu selama 10 menit biar adonannya itu rileks. Kemudian jangan lupa ditutup supaya adonannya tidak mengering. Setelah 10 menit adonannya akan aku potong-potong menjadi 8 bagian. Setelah aku bagi menjadi 8 potong untuk rotinya, ini aku tes dulu ya apakah sudah kalis. Seperti ini sebenarnya belum kalis banget, tapi nggak apa-apa karena kita bikin roti kukus ya, bukan roti sobek. Kemudian ini akan aku bulatkan sampai benar-benar rapat ya. Di bagian bawahnya jangan lupa dikunci rapat dan dipadatin supaya rotinya itu rapi. Yang dia dibilang itu kan, udah nyanyi lagunya kayak gitu. Seperti yang abang tadi. Setelah selesai tadi aku bulatin, ini jangan lupa ditutup pakai kain supaya adonan rotinya itu tidak kering. Dan ambil bagian yang pertama tadi kita bulatin, kemudian kita pipihkan sampai tipis sesuai selera aja ya. Nah, di sini aku mau kasih bocoran tips supaya teman-teman di rumah tidak gagal lagi buat roti kukus. Itu tipsnya itu supaya tidak keriput saat dikukus itu, teman-teman harus benar-benar dibuang ya gasnya itu. Nah, ini tipsnya. Gasnya itu memang benar-benar kita buang ya, jangan sampai ada gas, karena kalau ada gasnya di rotinya itu akan mudah keriput untuk rotinya setelah kita kukus.
Karena ini pengalaman aku, dulu aku bikin roti kukus sering gagal karena nggak pernah aku pipihkan untuk gasnya. Jadi gasnya itu masih ada di dalam adonan, jadi itu penyebab roti kukusnya itu keriput ya teman-teman. Karena ada yang bilang juga roti kukus itu nggak boleh terlalu mengembang, nanti keriput. Itu sebenarnya tidak benar ya teman-teman, karena aku sudah buktikan sendiri di adonan roti aku yang ini, yang aku pipihkan seperti ini, yang aku buang gasnya pakai rolling pin seperti ini tuh, walaupun lama propping aku, adonannya itu udah ngembang banget gitu, udah bisa kita bikin roti sobek, roti bakar gitu, tapi tidak keriput ya untuk hasilnya setelah aku kukus. Nah, ini adonan roti kukusnya ini akan aku potong lagi menjadi 2 bagian. Nah, ini seperti ini. Jadi total untuk rotinya itu dapat 16 bagian ya teman-teman. Atau boleh juga disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau untuk bentuknya itu sih sesuai selera ya. Kalau aku sukanya bentuknya itu seperti ini digulung, karena menurut aku lebih bagus untuk seratnya itu halus kalau kita gulung, karena kan tipis kan, digulung seperti ini lebih halus. Tapi kalau teman-teman mau pakai isian boleh juga, tapi jangan lupa dibuang dulu gasnya, karena gasnya itu yang bikin roti kukus itu keriput setelah dikukus. Dan jangan lupa juga pakai SP teman-teman, dan pakai juga telur ya, karena telur itu bikin melembutkan adonan. Dulu aku bikin roti kukus ini gagal, ada yang di resep yang aku share kemarin itu, boleh di scroll aja di channel aku. Itu gagal keras banget kalau udah dingin, karena tidak pakai telur ya, tidak pakai mentega. Jadi itu penyebabnya rotinya itu tidak enak alias keras ya kalau dia udah dingin. Oh ya, itu tadi yang aku celupin tadi itu madu ya teman-teman. Madu tuh aku celupin di pantat adonannya. Nah, ini udah selesai, aku proofing selama 1 jam ya teman-teman, atau tergantung suhu di rumah kalian masing-masing. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipat. Ini aku olesin dengan kuning telur. Boleh juga kuning telurnya itu ditambah susu cair, tapi aku tidak punya susu cair, jadi aku hanya ngolesinnya aja pakai kuning telur. Di sini aku memang sengaja tidak bikin roti kukus yang isi, karena aku nanti mau makannya pakai selai glass ya, yang rasa keju. Nah, ini setelah aku olesin kuning telur, lalu di atasnya aku beri taburan ini kismis ya teman-teman. Kismisnya itu udah aku potong kecil-kecil, kemudian ini akan aku kukus ya, karena udah mengembang 2 kali lipat. Nah, ini kukusnya itu di api yang kecil ya, yang paling kecil. Dan jangan lupa juga untuk tutup pancinya dialasin sarbet ya, supaya nanti tidak jatuh airnya dan bikin rotinya keriput. Nah, ini setelah 25 menit roti kukusnya udah mateng ya teman-teman, tapi aku tadi tuh sekitar 3 menit itu belum aku buka ya, aku biarin dulu. Nah, ini rotinya tidak keriput ya teman-teman, walaupun dia udah mengembang 2 kali lipat gitu, sebelum aku kukus tadi tidak keriput. Nah, yang untuk yang kedua itu kan udah mengembang banget kan, sengaja aku diamin sekitar 2 jam gitu teman-teman, karena aku pengen ngetes ya. Jadi aku diamin 2 jam gitu. Tapi setelah aku kukus ternyata tidak keriput ya, untuk hasil roti kukusnya itu tetap masih bagus gitu, mulus. Nah, jadi dari situ aku mengambil kesimpulan kalau roti kukus yang keriput itu setelah dikukus itu karena dia itu kurang padat ya waktu pembuangan gasnya. Karena gasnya itulah yang bikin roti kita itu keriput. Dan untuk roti kukus ini juga sudah aku tes ya 2 harian, tetap masih lembut, dan aku dapat pujian dari suamiku, katanya roti kukusnya bagus, enak juga katanya, empuk dan lembutnya tahan lama, nggak kayak yang dijual-jual di kedai-kedai pagi itu, rotinya kalau udah sore tuh udah keras banget kayak batu gitu. Nah, ini tuh lembut banget ya rotinya itu, teman-teman boleh lihat juga. Nah, ini seratnya pun bagus, halus ya. Nah, semoga video aku ini bisa membantu untuk kalian yang memang mau belajar bikin kue, yang udah sering gagal bikin roti
videoku selalu keriput gitu ya. Aku di sini tuh hanya share pengalaman aku aja ya teman-teman. Sekalian aku share di sini di YouTube karena aku punya channel YouTube. Nah, kalau teman-teman suka dengan channel aku, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, dan komen, like-nya juga, dan share. Terima kasih. Ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Bye-bye. Teman-teman, ini belum sampai 20 menit, udah tinggal separuh aja. Ini aku makan dicocol pakai gelas yang keju, yang ini. Yang keju. Mantul banget. Ayo ya, makannya. Udah mau habis. Ini udah pagi harinya ya teman-teman. Ini rotinya tetap masih lembut ya, walaupun roti kukus. Udah dingin juga tetap lembut. Teman-teman boleh lihat ini, bisa lihat sendiri kan. Dia tetap lembut ya, tetap lembab gitu karena pakai SP. Biasanya kalau roti kukus itu kalau udah dingin itu dia pasti mengeras ya, tidak akan selembut dan lembab kayak gini. Ini tetap masih lembut ya, kayak masih